Halo guys, selamat pagi semuanya. Seperti biasa, saya akan coba untuk mereview salah satu saham yang menarik untuk dibahas. Nah, pada kali ini saya akan coba untuk membahas ACES atau Aceh Hardware Indonesia Tbk. Nah, perusahaan ini itu bergerak dalam sektor consumer cyclicals. Subsektornya adalah retailing. Nah, secara company history, perusahaan ini listing di Bursa Efek pada tahun 2017 dengan komposisi shareholdersnya PT Kawan Lama Sejahtera sebesar 59,97%, sedangkan masyarakatnya yaitu 39,86%. Itu artinya bahwa kestabilan para pemegang saham ini begitu dijaga oleh pemegang saham pengendali. Itu artinya bahwa perusahaan ini tidak mudah untuk dimanipulasi oleh para pemegang bandar yang memegang saham ini. Oke, mari kita lihat bagaimana fluktuasi harga sahamnya. Secara fluktuasi harga sahamnya, secara 5 tahunan perusahaan ini memang masih konsolidasi dan cenderung downtrend, di mana dari awal kenaikan tahun 2021 perusahaan ini masih turun sangat signifikan dengan market cap sebesar 24,35 triliun. Memang pasar ACES ini begitu tinggi. Nah, secara analytics memang dalam 5 tahun terakhir perusahaan ini naik begitu signifikan, yaitu sebesar 59,55%. Nah, mari kita lihat bahwa transaksi yang banyak dilakukan yaitu oleh foreign buy dan domestic buy. Nah, hal ini juga menjadi tanda-tanda bahwa ada peranan foreign atau peranan asing di dalam transaksi saham ACES. Dan dengan domestic buy sebesar 24,18% itu harus diperhatikan antara peranan foreign buy dan domestic buy. Nah, begitu tingginya peranan foreign buy dibandingkan dengan domestic buy harus dipertimbangkan dengan baik-baik. Nah, mari kita lihat bagaimana finansialsnya. Nah, secara keseluruhan finansials dari saham ini begitu baik karena tingginya ekuitas yang dimiliki oleh saham ini. Nah, hal ini juga terlihat dari bagaimana GCG dari ACES, di mana banyak sekali sekuritas-sekuritas yang merekomendasikan saham ACES. Tapi nanti kita lihat apakah perusahaan ini masih layak untuk dilirik dan masih oke untuk diakumulasi. Apakah perusahaan ini masih murah? Kita lihat nanti. Nah, secara earning per share-nya, key statistics-nya, bahwa perusahaan ini memang dengan manajemen yang menurut saya tidak lebih baik dari secara IPS-nya tidak lebih baik dari Era ya, saham yang barusan saya review. Nah, di mana IPS-nya pada tahun 2021 itu sebesar 25 dan tahun 2020 sebesar 43. Nah, hal ini juga diwajarkan karena memang pada tahun-tahun ini kita masih merasakan pandemi COVID-19. Dengan net profit sebesar 322,85 miliar, perusahaan ini memang masih dalam kategori untung, di mana valuasinya menurut saya ini masih mahal untuk diakumulasi dengan PER sebesar 56,37 kali dan dengan PBV sebesar 4,87 kali. Hal ini di luar dari kriteria saham yang menarik buat saya, di mana PER-nya nggak jauh dari 5 kali dengan PBV kurang dari 1 kali. Secara profitabilitas juga ROE-nya masih belum oke dibanding Era, dan ROA-nya juga sama, di mana ROE-nya sebesar 8% dan ROA-nya sebesar 6%. Namun saham ini masih diuntungkan dengan DER yang rendah sebesar 38%. Mari kita lihat corporate action yang sudah dilakukan oleh ACES, di mana pada tahun 2020 dan tahun 2021 perusahaan ini masih membagikan dividen. Itu artinya memang ada surplus keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan ini, di mana setiap tahun dari tahun 2007